Salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita yang dikasih oleh Tuhan. Mari kita mulai ibadah kita dalam ibadah kaum muda-mudi remaja pada hari ini. Kita nyanyikan Tuhan selalu beri yang terbaik. Tiap orang yang hidup berkenan pada Tuhan, Tuhan selalu mengatur jalan yang terbaik baginya. Dia memimpin tiap langkah yang harus ditempuh. Dengan sinar terangnya tidaklah akan tersesat. Tuhan selalu beri yang terbaik bagi tiap orang yang mengasihinya. Yakinlah Tuhan beri yang terbaik. Meski kadang jalannya sukar dimengerti, tapi semua itu untuk kebaikan. Oh, Dia mempelai pria, pasti beri yang terbaik. Tuhan selalu beri yang terbaik bagi tiap orang yang mengasihinya. Yakinlah Tuhan beri yang terbaik. Meski kadang jalannya sukar dimengerti, tapi semua itu untuk kebaikan. Oh, Dia mempelai pria, pasti beri yang terbaik. Kodah, semua ada waktunya. Semua ada waktunya. Waktu kita bukan waktu Tuhan, tapi Dia akan bekerja tepat waktunya. Tuhan pasti berikan yang terbaik buat kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Demikianlah lagu pujian yang kami imani dalam kehidupan kami adalah hal-hal yang baik akan Kau berikan dalam kehidupan kami. Itu melalui hikmat yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Nyata hikmat-Mu dalam kehidupan kami, memberi jawaban atas kehidupan kami, memberi masa depan yang baik, dan Engkau memberikan kepada kami Tuhan keselamatan yang sejati, sehingga hati kami dan kehidupan kami selalu bersuka cita dalam menghadapi hal apapun di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Puji-pujian dan nyanyian yang kami naikkan kiranya berkenan membesarkan nama-Mu, sehingga Engkau menarik Tuhan kehidupan kami, Engkau tertarik Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih kuasa-kuasa jahat yang mau mengganggu hati pikiran kami mau tolak, kami mau usir dalam satu nama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Hanya Engkau yang memberikan kepada kami kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin.
Kita lanjutkan kembali pujian selanjutnya. Mari kita nyanyikan bersorak-sorai. Bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Jiwaku membumbung tinggi seperti Raja Wali di langit, sebab besar kasih-Nya kepada kita. Aku bersuka cita. Bersorak-sorai, bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Jiwaku membumbung tinggi seperti Raja Wali di langit, besar kasih-Nya kepada kita. Aku bersuka cita. Ya, kita anak-anak Tuhan itu diibaratkan sebagai Raja Wali yang terbang tinggi. Itulah orang-orang yang benar, orang-orang yang menantikan pertolongan Tuhan, menantikan kedatangannya Tuhan. Mereka tidak pernah lelah, karena orang-orang yang menantikan kedatangan Tuhan, mereka selalu memperbaharui kekuatannya, memperbarui iman, dan memperbarui kasih-Nya kepada Tuhan. Jadi tidak pernah kasih-Nya itu luntur, imannya itu luntur dalam mengikut Tuhan. Haleluya. Kita lanjutkan kembali lagu selanjutnya. Bahwa Tuhan juga gunung batuku. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia perlindunganku. Aku percaya akan Dia tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Bahwa Tuhan juga, bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia perlindunganku. Aku percaya akan Dia tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Aku percaya akan Dia perlindunganku. Aku percaya akan Dia tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Ya,
Kalau dulu kita mendengar lagu atau menyanyikan lagu pujian ini, belum kita mungkin merasakan apapun, belum kita mungkin merasakan apapun, tetapi di akhir-akhir zaman kita memerlukan suatu perlindungan yang teguh di dalam kasih-Nya. Nah, perlindungan yang teguh diumpamakan seperti gunung batu. Gunung batu ini dia tidak pernah goyah. Dia tidak pernah akan rubuh. Dia akan selalu tetap. Oleh sebab itu, bawalah kehidupan kita selalu kepada Tuhan Yesus. Dia adalah gunung batu dan keselamatan kita, kota benteng, dan selalu Dia memelihara kita. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita sambut dengan lagu pujian, Jiwaku Merindukanmu, ya Allah yang hidup. Ya. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Jiwaku merindukanmu. Sama-sama kita bangkit diri. Merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Haleluya. Hanya Engkaulah yang kami rindukan dalam setiap napas kehidupan kami. Setiap firman-Mu yang Engkau akan sampaikan dan telah Kau sampaikan dalam kehidupan kami, kalau kami percayai, itu yang dapat membuat keajaiban dalam kehidupan kami, terutama keajaiban mengubahkan setiap kehidupan kami dari manusia yang jahat, manusia yang penuh dosa. Engkau ubahkan sedikit demi sedikit Tuhan,
menjadi manusia baru sama seperti-Mu Tuhan. Bahkan tidak mustahil bahwa Engkau juga sanggup menyempurnakan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah firman yang akan kami dengar menjadi jawaban atas kehidupan kami, sanggup memberikan pada kami kekuatan dan juga memberikan pada kami pengharapan yang selalu Engkau baharui dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berfirmanlah Tuhan, lembutkanlah hati kami dan berikanlah pikiran yang selalu tertuju kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Ya, salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita semua yang mendengarkan dimanapun kita berada. Selamat menikmati berkat dari firman Tuhan. Kita akan baca dari Amsal 3 ayat yang Amsal 3 ayat yang 13. Amsal 3 ayat yang ke-13. Kita selalu mendengarkan kalau ibadah kaum muda, demi kemurahan Tuhan kita selalu membahas pada tahun-tahun belakangan ya, kita bahas dari Amsal 1 sampai sekarang sudah Amsal 3 ayat yang ke-13. Ya, bagaimana Amsal ini ditujukan kepada terutama buat kaum muda, ya, kaum muda, karena kaum muda ini belum banyak pengalaman. Nah, pengalaman yang paling tepat dan yang paling benar dan yang patut diteladani adalah pengalaman dari firman Tuhan. Karena kalau pengalaman dari firman Tuhan tidak pernah salah. Kalau kita mendengar pengalaman-pengalaman dari yang lain, mungkin kita mendengar bahwa orang jatuh dalam dosa, kemudian bertobat. Nah, ada kalanya kaum muda lebih fokusnya bagaimana seseorang itu dulu berdosa, sekarang sudah bertobat. Nah, fokusnya kaum muda itu bagaimana, saya usahakan bertobatnya nanti. Karena suatu saat nanti pasti akan bertobat. Nah, itu belum tentu dialami setiap orang. Tapi baiklah kita melihat pengalaman-pengalaman dari nasihat-nasihat dari Amsal ini supaya kita jangan jatuh dalam dosa. Jangan kita mengikuti orang-orang. Karena biasanya pola anak-anak Tuhan itu dari sekolah minggu rajin, remaja mulai kendor, imannya mulai hilang, semakin kaum muda mulai terpengaruh sama dunia. Itu pola-pola kekristenan zaman sekarang seperti itu. Tidak ada yang setia dari kecil sampai yang jarang sekali ditemukan dari kecil setia, remaja setia, hidup benar, pemuda hidup benar setia, dewasa, itu sangat-sangat berhasil kalau orang semacam itu seperti Yusuf dan Daud. Tapi sekarang pola kekristenan zaman sekarang itu sekarang mengikuti. Mungkin kecil rajin sekolah minggu, remaja sudah mulai hilang, kaum muda makin terjerumus dalam dosa, akhirnya ditangkap Tuhan. Pada umur-umur 25, 30 jangan seperti itulah kita. Nah, oleh sebab itu kita harus melihat kitab Amsal, nasihat-nasihat yang tertuju kepada kaum muda, ya, dan kita semua yang mendengarkan. Jangan ikuti pola-pola yang harus seperti itu dulu, ya. Yang harus sudah naik tapi langsung turunnya drastis, baru diangkat kembali. Ya, tapi kalau kehendak Tuhan, dipanggil Tuhan waktu umur 25, 30 itu bagaimana kehendak Tuhan. Tapi kita jangan ikuti pola-pola yang terus menjadi budaya dalam kekristenan. Ya, kita lihat Amsal 3:13. Amsal 3:13. Ya, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Ya, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas.
Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Ya, kita masuk di ayat yang ke-13. Jadi berbahagialah orang yang mendapat hikmat. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat. Jadi tanda dari orang berhikmat itu ada kebahagiaan. Ada kebahagiaan dari dalam dirinya yang diberikan Tuhan secara langsung. Ya, jadi memang kebahagiaan ini yang dicari oleh kaum muda. Bagaimanapun caranya, kaum muda itu tidak akan mencari kesedihan, duka cita. Ya, kaum muda itu dan setiap orang itu yang dicari setiap saat adalah kebahagiaan. Ya, kebahagiaan. Tapi kita lihat di sini bagaimana orang bisa mendapat kebahagiaan. Ya, orang mendapat kebahagiaan itu yaitu jika dia mendapat hikmat Tuhan. Jika dia mendapat hikmat Tuhan, kalau sudah dia keluar dari hikmat Tuhan, dia akan mendapat duka cita. Mungkin kita bisa berkata dalam diri kita, saya jauh dari Tuhan, saya dapat kebahagiaan. Saya jauh dari Tuhan, saya dapat kebahagiaan. Kalau kita mendapat kebahagiaan di luar dari hikmat Tuhan, saya dapat pastikan dan firman Tuhan pastikan kebahagiaan semacam itu tidak akan bertahan lama. Ya, tidak akan bertahan lama. Bahkan sifatnya sangat singkat sekali. Ya. Wah, saya sudah tahu setahun keluar dari atau tidak, ya, atau bisa dikatakan, wah saya sudah tahun tidak ibadah, saya sudah 2 tahun tidak ibadah, tetapi kehidupan saya dalam kebahagiaan. Nah, saudara jangan pernah mencobai firman Tuhan. Ya, kalau seseorang itu mulai mencoba-coba firman Tuhan, apalagi melawan firman Tuhan, ya, saya tidak bisa gambarkan suatu saat nanti kehidupan kita semacam apa, ya, seperti apa. Dan kadang-kadang kaum muda itu tidak mau ditakut-takuti, dan saya juga tidak mau menakut-nakuti kita semua. Dan itu jadi pengalaman saya juga dan kita yang sudah menjadi, ya, sudah pernah mengalami orang yang jauh daripada hikmat Tuhan, orang yang jauh daripada Tuhan, suatu saat dia akan terkena ganjaran, suatu ganjaran. Kita lihat sekarang tanda dari orang berhikmat, ada kebahagiaan dari dalam dirinya. Kebahagiaan apa yang dimaksud di sini? Yang jelas di sini adalah bukan kebahagiaan karena kita jauh daripada Tuhan. Bukan kebahagiaan yang dunia berikan. Kebahagiaan di sini adalah kebahagiaan surga. Ya. Jadi kebahagiaan ini selalu menyertai orang-orang yang berhikmat. Ya, kebahagiaan ini selalu menyertai orang-orang yang berhikmat. Dan kebahagiaan ini selalu dianugerahkan kepada orang-orang yang berhikmat. Nah, kalau di dalam ayat yang ke-13 kita baca lagi bersama-sama. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Nah, bukan kepandaian kita bisa ranking juara kelas atau juara sekolah. Ya, bukan itu yang dimaksud. Tetapi dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan understanding atau pengertian. Ya, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh pengertian. Orang yang memperoleh pengertian. Ya. Bukan kepandaian yang dimaksud, yang kita bisa terjemahkan orang-orang yang pintar, intelektual, akalnya sehat dikatakan. Akalnya bukan, ya, akalnya cerdik dan lain sebagainya. Tapi yang dimaksud hikmat Tuhan adalah
Hikmat itu adalah berjalan dalam kehendak Allah. Berjalan dalam kehendak Allah. Ini yang dimaksud hikmat Tuhan. Kalau seseorang di luar kehendak Allah atau berjalan di luar kehendak Allah, dia akan lepas dari hikmat Tuhan. Dia menjadi orang yang bodoh. Dia jadi orang yang bodoh. Jadi hikmat ini bukan akal kecerdikan. Sekalipun orang itu lolos dari masalah-masalah lewat akalnya dia, kecerdikannya dia, itu dengan caranya sendiri. Walaupun dia mengalami masalah-masalah, tapi dia bisa lolos dari masalah dengan hikmatnya sendiri, dengan caranya sendiri. Tapi bukan dengan kehendak Tuhan. Bisa jadi kecerdikannya ini semakin lama semakin diasah, semakin lama semakin diasah, sehingga menjadi hikmat dunia, hikmatnya sendiri. Nah, hikmat semacam ini lama-kelamaan, dan kalau seseorang menuruti hikmat dunia, hikmatnya sendiri, dia akan semakin lama semakin jauh daripada Tuhan. Tapi hikmat Tuhan ini kadang-kadang datang dari masalah-masalah. Tetapi masalah ini Tuhan buat dalam kehendaknya Tuhan. Nah, contohnya setiap orang sudah tahulah, kalau setiap orang misalnya berbuat salah sehingga dihukum. Nah, mungkin sampai orang ada yang masuk penjara. Banyak juga, saya juga beberapa kali bahkan sering melayani di penjara. Beberapa kali bahkan sering melayani di penjara. Mereka banyak orang yang mungkin berpikir, inilah orang-orang yang dihukum, orang-orang yang sudah tidak layak lagi hidup dalam dunia ini. Tapi banyak sekali orang-orang yang dalam penjara, mereka baru sadar. Nah, inilah hikmat Tuhan. Lewat hikmatnya Tuhan, dia ditentukan oleh Tuhan untuk melewati masalah-masalah. Walaupun itu adalah ganjaran dari yang sudah dia kerjakan. Tapi kalau itu maksudnya adalah kehendak Tuhan, dia mau menerimanya. Dia mau menerimanya. Itu menjadi hikmat bagi dia. Hikmat bagi dia. Kita boleh jujur. Kita dibandingkan orang yang disalibkan Tuhan di sebelah kanan, mungkin kita berkata, saya tidak mau menjadi orang penjahat, walaupun di sebelah kanan. Saya merenungkan beberapa saat, kehidupan kita belum tentu lebih baik daripada orang atau penjahat yang di sebelah kanannya Tuhan. Kehidupan kita belum tentu lebih baik daripada penjahat yang di sebelah kanan Tuhan. Kehidupan kita juga belum tentu lebih baik daripada si bungsu. Daripada si bungsu yang sudah berkhianat, yang sudah keluar, yang sudah menjual hartanya, pergi untuk menghambur-hamburkan uangnya. Kita belum tentu lebih baik daripada si bungsu itu. Si bungsu itu pada waktu dia mau kembali kepada bapaknya, tidak ada satupun yang menyampaikan firman kepada dirinya. Tidak ada satupun orang yang berkhotbah kepada si bungsu ini. Tetapi dia dengan kesadaran, menyadari keadaannya yang malang itu. Walaupun tidak ada orang yang berkata kepada dia, ayo kembali kepada Bapak. Ayo kembali. Karena sudah buruk keadaanmu. Ayo kembali kepada Bapak. Tidak ada seorang pun yang menasihati dia. Tapi dia dengan kesadarannya, dengan keadaannya dia sadar sendiri. Tidak ada orang yang berkhotbah kepada dia. Inilah, walaupun dia sudah berbuat
jauh daripada Tuhan, apa kita lebih baik daripada si bungsu? Ya, saya katakan, saya pikir juga kita harus merenungkan bagaimana keadaan kita sekarang. Ya, jangan berpikir kita lebih baik keadaannya daripada si bungsu. Belum tentu. Ya, Roma 11 ayat 33. Roma 11 ayat 33. Ya, Roma 11 ayat yang 33. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Ya, inilah hikmat Tuhan. Kalau hikmat Tuhan itu tidak bisa diselami oleh pikiran manusia, keputusan-keputusan. Nah, kadang-kadang kita berjalan, ya tiba-tiba keputusan itu menentukan arah. Ya, kita kadang-kadang di beberapa cabang jalan, keputusan-keputusan itu kadang-kadang kita tidak mengerti. Kadang-kadang kita jalan seperti lempeng aja, tapi ternyata ada keputusan-keputusan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, tidak terselami. Ya, saya juga adalah orang-orang yang mendapat jalan atau berjalan dalam kehendak Tuhan. Saya adalah orang kuliah. Dalam setiap keputusan-keputusan saya tidak ambil keputusan itu seperti saya menentukan arah sendiri. Tapi keputusan-keputusan itu seperti dibuat oleh Tuhan. Ya, saya walaupun kuliah, saya tidak bekerja sama sekali. Menganggur sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai sekitar 8 bulan. Ya. Tapi dalam beberapa bulan selanjutnya, sekitar 8 bulan, mulailah ada keputusan-keputusan dari Tuhan. Saya usaha, walaupun usaha itu dipandang sebelah mata oleh orang. Tapi keputusan-keputusan itu benar-benar menjadi keputusannya Tuhan untuk mendidik atau untuk memberikan jalan yang terbaik buat kehidupan saya. Ya. Itu contohnya. Ya, jadi mereka yang berhikmat adalah mereka yang mengerti cara Tuhan untuk membentuk kehidupannya. Kita baca Amsal 3 ayat yang ke-14. Amsal 3 ayat yang ke-14. Kita baca kembali Amsal 3 ayat yang ke-14. Karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Terus, ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Nah, inilah hikmat Tuhan. Ya, ini kita sudah mungkin, kita sudah tahu lah hikmat Tuhan itu adalah sesuatu yang bernilai tinggi. Ya, bernilai tinggi. Siapa di sini punya emas 1 kilo? Kalau mungkin di antara anak-anak kaum muda di kita, saya rasa satu pun belum ada yang mencapai hartanya 1 kilo emas lah. Tidak ada. Saya mungkin kalau salah kasih tahu lah nanti. Ya, tapi tidak adalah di antara kaum muda, terutama di gereja kita, belum adalah hartanya 1 kilogram emas. Apalagi namanya permata. Ya. Tapi kita lihat di ayat 28 ayat 12. Ayat 28 ayat 12. Ya, tetapi di mana hikmat dapat diperoleh? Di mana tempat akal budi? Terus
Jalan sana tidak diketahui manusia dan tidak didapati di negeri orang hidup. Terus kata samudera raya, aku tidak dapat, ia tidak terdapat di dalamku, dan kata laut, ia tidak ada padaku. Untuk gantinya tidak dapat diberikan emas murni dan harganya tidak dapat ditimbang dengan perak. Ia tidak dapat dinilai dengan emas opir ataupun dengan permata krisopras yang mahal atau dengan lazurit. Permata lazurit, wah yang mahal. Tidak bisa diimbangi oleh emas atau kaca ataupun ditukar dengan permata dari emas. Wah, inilah nilai dari hikmat Tuhan. Saya rasa semua sudah tahu ayat ini. Ya, hikmat Tuhan itu nilainya tinggi sekali. Ya, nilainya tinggi sekali. Jadi Ayub dan Salomo ini adalah orang-orang yang berhasil dalam hal rohani, tetapi juga dunia. Dia sudah punya banyak harta. Sekalipun ya Ayub ini tidak ditulis punya emas berapa, tapi dia mempunyai harta seperti apa? Ya ternak-ternak. Ya. Dan nilainya juga wah bisa ditukar dengan emas. Ya bisa saja, dan saya yakin juga Ayub mempunyai emas. Ya. Tapi kita lihat Ayub dan Salomo ini adalah orang-orang yang berhasil dalam hal-hal yang dunia dan juga hal-hal terlebih hal yang rohani. Mereka itu memiliki emas, harta, perak. Mereka sudah buktikan apa yang dia punya, apa yang mereka punya tidak bisa memberi kebahagiaan. Apalagi Salomo dikatakan dalam pengkhotbah sia-sia usaha menjaring angin. Itu yang dikatakan Salomo. Itu adalah orang yang sukses. Itu adalah orang-orang yang sukses dalam hal dunia dan juga dalam hal terlebih hal-hal yang rohani. Jadi emas dan perak ini dilambangkan seperti harta. Tetapi Ayub dan Salomo ini membuktikan bahwa apa yang dia punya itu tidak bisa ditukar. Ya. Hikmat yang mereka punya tidak bisa ditukar oleh emas, oleh harta berapapun juga. Nah, mirisnya sekarang anak muda itu berlomba-lomba mencari kebahagiaan dari harta, ya, kemapanan. Mungkin ada orang mau kuliah yang hebat. Ya tujuannya apa sih? Ya uang juga, bukan untuk menjadi untuk apa? Yang pasti untuk uang. Wah, kalau kuliah di sana uangnya besar. Lulusannya terkenal. Ya. Ujung-ujungnya duit lagi. Wah, untuk mencari kemapanan. Nah, jadi harta ini tidak bisa menyaingi hikmat daripada Tuhan. Ya, hikmat daripada Tuhan. 1 Timotius 6 ayat yang 9. Nah, memang kalau kita ukur, kalau kita pikirkan, mengapa banyak orang ya menukar yang kekal dengan yang fana? Ya karena uang ini lebih mereka ya utamakan dalam kehidupannya. 1 Timotius 6 ayat yang ke-9. Nah, kalau kita mencari harta, kita baca saja, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan.
Nah, jadi memang ya dikaitkan dengan emas. Ya, perak dan emas itu ya, emas, perak atau harta ini memang suatu tandingan dari hikmat Tuhan. Tandingan dari hikmat Tuhan. Ya, tidak bisa dibandingkan dengan hikmat Tuhan. Kalau harta itu kita selalu agung-agungkan. Apalagi kita belum memiliki harta. Ya, kita lihat di sini, kalau orang ingin kaya itu seperti jerat. Ya, jerat. Kalau jerat ada umpannya enggak? Kalau setiap jerat ada umpannya tidak? Ya, kalau orang membuat jerat, dia akan memberi juga umpan. Ya, jadi kekayaan ini suatu jerat. Di mana ada jerat, di situ pasti ada umpannya. Ya. Nah, biasanya kalau buruan atau binatang itu dia tidak melihat jeratnya, dia melihat umpannya. Dia tidak sadar suatu saat ketika dia melihat umpan dan tidak dia sadari bahwa jerat sudah mengikat di kakinya. Nah, kalau orang sudah terjerat dengan kekayaan, dia tidak akan pernah kuat, tidak akan pernah puas akan kekayaan. Nah, ini jerat yang kadang kita anggap remeh. Kita boleh kaya, tetapi kalau jadi kehendak utama dalam kehidupan kita, kita akan terjerat dengan kekayaan. Nah, kalau sudah terjerat dengan kekayaan, ada nafsu yang hampa. Nafsu. Kalau sudah kaya, anak muda biasanya kalau sudah kaya punya nafsu yang aneh-aneh lagi. Yang hampa. Hawa nafsu. Kalau kita mendengar kalau orang kaya itu biasanya dibarengi ya wanita. Apalagi orang kaya juga narkoba dan lain sebagainya. Itu selalu menyertai. Kalau orang punya keinginan kaya, dia kadang-kadang ya dia disertai juga keinginan-keinginan yang lain. Ya, bahkan pernah kita dengar bahwa karena harta istri bisa bunuh suami. Ya, makanya kita jangan berpikir uang adalah akar kebahagiaan dari kehidupan kita. Bahkan uang ini adalah sumber masalah. Yang kita katakan bisa selesai dengan uang. Tetapi uang bisa malah menambah masalah, bahkan memperkeruh masalah-masalah. Ya, firman Tuhan. Saya cukupkan dulu sampai sini. Nanti kita akan lanjutkan di minggu-minggu yang akan datang. Ya, kita punya hikmat daripada Tuhan. Sekarang hikmat itu yang kita dengar dari firman Tuhan memberikan suatu janji, yaitu kebahagiaan. Kebahagiaan. Kita nyanyikan saja lagu yang tadi, Tuhan selalu beri yang terbaik. Ya, Tuhan selalu beri yang terbaik. Asal kita mencoba dan terus berlatih sampai bisa berkenan kepada Tuhan. Tuhan pasti selalu beri yang terbaik. Ya, dalam kehidupan saya pun Tuhan tidak pernah berbuat yang tidak baik. Tuhan selalu beri yang terbaik. Asal kita tahu hikmatnya Tuhan dalam diri kita. Sampai kita juga bisa menjadi orang-orang yang berhikmat dalam tuntunan kehendak Tuhan.
Tiap orang yang hidup berkenan pada Tuhan, Tuhan selalu mengatur jalan yang terbaik baginya. Dia memimpin tiap langkah yang harus ditempuh. Dengan sinar terangnya tidaklah akan tersesat. Dari awal, tiap orang yang hidup berkenan pada Tuhan, Tuhan selalu mengatur jalan yang terbaik baginya. Dia memimpin tiap langkah yang harus ditempuh. Dengan sinar terangnya tidaklah akan tersesat. Tuhan selalu beri yang terbaik bagi tiap orang yang mengasihinya. Yakinlah Tuhan beri yang terbaik. Meski kadang jalannya sukar dimengerti, tapi semua itu untuk kebaikan. Oh, Dia mempelai pria, pasti beri yang terbaik. Dewa, tiap orang yang hidup berkenan pada Tuhan, Tuhan selalu mengatur jalan yang terbaik baginya. Dia memimpin tiap langkah yang harus ditempuh. Dengan sinar terangnya tidaklah akan tersesat. Tuhan selalu beri yang terbaik bagi tiap orang yang mengasihinya. Yakinlah Tuhan beri yang terbaik. Meski kadang jalannya sukar dimengerti, tapi semua itu untuk kebaikan. Oh, Dia mempelai pria, pasti beri yang terbaik. Semua ada waktunya. Semua ada waktunya. Waktu kita bukan waktu Tuhan, tapi Dia akan bekerja tepat waktunya. Tuhan pasti berikan. Tuhan pasti berikan yang terbaik buat kita. Semua ada waktunya. Ya, puji Tuhan. Kalau kita berjalan dalam hikmat-Nya Tuhan, berjalan dalam kehendak Tuhan, kita akan mengerti caranya Tuhan. Itu membuat kehidupan kita menjadi kehidupan yang berbahagia. Betapa bahagianya kalau orang sudah berjalan dalam rencananya Tuhan. Tuhan pasti beri yang Tuhan pasti berikan yang terbaik buat kita. Sekali lagi, semua ada waktunya.
Semua ada waktunya. Waktu kita bukan waktu Tuhan, tapi Dia akan bekerja tepat waktunya. Tuhan pasti berikan yang terbaik. Tuhan pasti berikan yang terbaik buat kita. Tuhan pasti berikan yang terbaik. Tuhan pasti berikan yang terbaik buat kita. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Mereka yang berjalan dalam hikmat-Nya Tuhan, jalannya memang tidak terselami oleh pikiran manusia. Bahkan setiap jalan kehidupan kita ada keputusan-keputusan Tuhan yang berlaku, memberikan kebaikan atas kehidupan kita. Terlebih Tuhan, kami anak-anak muda yang selalu merindukan Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau selalu melindungi, menjaga kehidupan kami, menyertai kehidupan kami dalam masalah-masalah apapun yang kami terima dalam kehidupan kami. Tetapi itu menjadi hikmat atas kehidupan kami, memberikan pengertian dalam kehidupan kami. Bukan kita menjadi orang-orang yang bodoh, yang selalu mengikuti rancangan-rancangan dan kehendak-kehendak dalam pikiran kami sendiri. Tapi sekarang kami menjadi anak-anak-Mu yang selalu mengerti akan rencana-Mu Tuhan, dan melakukan apa yang Kau rancangkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati kehidupan kami, sekolah kami, studi kami, sekolah kuliah kami, dan juga pekerjaan kami, usaha kami, apapun yang kami pergumulkan, kiranya Engkau memberikan yang terbaik buat kehidupan kami. Mungkin ada yang mencari pekerjaan, Kau juga beri pekerjaan yang terbaik bagi mereka. Bila ada yang mencari pasangan hidup atau jodoh, kiranya Engkau memberikan rancangan yang terbaik juga buat kehidupan masa depan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kiranya firman yang telah kami dengar dapat kami terima dalam kehidupan kami. Mungkin ada yang masih belum mengerti, tetapi kiranya Roh Kudus-Mu bekerja dalam kehidupan mereka, memberikan pengertian-pengertian dari setiap langkah-langkah kehidupan mereka, bahwa hikmat yang besar Engkau telah rancangkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan berkati kami semua Tuhan yang mendengarkan, kiranya menjadi kekuatan atas kehidupan kami. Dan terimalah berkat dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, itulah Tuhan Yesus Kristus yang menyertai kami sekalian sampai kesudahan akhir zaman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.